Hai movie lovers, selamat datang kembali di channel Box Movie. Tentunya, senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani movie lovers dimanapun kalian berada, dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Nah, kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Bluebird Day yang rilis di tahun 2021. Drama ini menceritakan tentang seorang wanita yang pergi ke masa lalunya melalui foto-foto misterius yang ditinggalkan oleh cinta pertamanya, dengan tujuan ingin menyelamatkan cintanya. Akankah dia berhasil in movie lovers? Yuk, biar nggak makin penasaran, gimana sih alur cerita selengkapnya? Kita langsung aja larut dalam cerita. Film ini diawali dengan seorang wanita cantik bernama Oh Harin. Di lorong sekolah, ia nampak berlari. Rupa-rupanya, ia ingin mengungkapkan perasaannya kepada sahabat karibnya. Di situ, tiba-tiba sang pujaan hati mengirim pesan di ponselnya, di mana sang pujaan hati juga ingin menemuinya untuk menunjukkan hasil foto-fotonya. Sesampainya di depan pintu studio foto, hati Harin pun mulai berdebar-debar gitu nih movie lovers. Suasana ruangan pun membuatnya ceria. Akan tetapi, yang tadinya ceria menjadi hancur setelah melihat sang pujaan hati, Ji So Jun, yang sudah tak bernyawa lagi. Aduh, kasihan ya movie lovers. Hati Harin sangat terpukul dan bingung mengapa So Jun bunuh diri di hari spesialnya. 10 tahun pun telah berlalu. Kini Harin tampak tumbuh dewasa. Di sini ia bekerja di pusat penyelamatan hewan gitu nih movie lovers. Setelah selesai bertugas dengan rekannya, mereka pun kembali ke kantor. Ketika Harin menoleh ke meja kerjanya, ternyata ada kue ulang tahun. Rupa-rupanya, kue ulang tahun itu dikirim oleh kakaknya So Jun yang bernama Minji. Kemudian, Harin pun menelponnya dan mengucapkan terima kasih. Harin pun menanyakan kabar orang tua Minji, sekaligus menitip salam buat So Jun jika Minji ke pemakamannya. Karena Harin mendapatkan tugas lagi, ia pun menutup teleponnya dan bergegas pergi bersama rekannya ke sekolah So Jun untuk menemukan seekor anabul. Namun di situ, Harin teringat kembali masa lalunya, yang dimana saat itu dirinya memperdebatkan kamera tua So Jun yang tak mau mengambil fotonya. Harin pun menjadi kesal. Dan kedua temannya yang di belakang pun protes saat Harin dan So Jun bermesraan. Sebab So Jun dan Young sangat lapar, mereka malah melihat kemesraan di depannya. Tak hanya itu, Harin pun teringat kembali saat sedang curhat bersama temannya, bahwa Harin bingung untuk mengungkapkan perasaannya kepada So Jun. Beberapa saat kemudian, Harin pun melanjutkan pencarian hewan di movie lovers. Tapi ternyata di situ Harin terus terbayang akan masa lalunya. Saat itu, Harin menyinggung perasaan So Jun karena dibandingkan dengan Eun Son Cha. Karena hal itulah, So Jun pun tak mau lagi dibantu oleh Harin di movie lovers. Setelah bayangan itu, Harin pun akhirnya menemukan si anabul dan membawanya ke mobil. Kemudian Harin pun pergi berpamitan kepada rekannya. Ia bergegas pergi ke studio foto kuno hitam putih. Lalu penjaga toko pun memberikan foto milik So Jun dan juga hadiah berupa kata-kata mutiara. Saat Harin membacanya, ia pun merasa sedih karena dirinya belum juga bisa melupakan masa lalunya. Sesampainya di rumah, niat hati ingin membakar semua foto-foto kenangan bersama So Jun. Akan tetapi, di situ Harin menemukan surat ketika Harin membuka tas kameranya. Dengan rasa penasaran, Harin pun membacanya. Yang ternyata, surat itu berisikan pernyataan cinta So Jun terhadap Harin. Setelah mengetahui semuanya, Harin pun menangis terseduh-seduh
Ia bahkan mengungkapkan sangat merindukan Sojun dan berharap bisa bertemu walau sebentar saja. Disitulah Harin dibawa ke tahun sebelumnya, tepatnya di tahun yang tertera di foto yang terbakar gitu di Movie Lovers. Hal tersebut membuat Harin terkejut. Setelah membuka mata, ia berada di bis dan memakai seragam sekolah. Belum hilang kebingungannya, tiba-tiba Harin dikagetkan dengan melihat Sojun yang lewat menggunakan sepeda dan memakai baju seragam juga di Movie Lovers. Harin pun langsung turun dari bis dan ia berlari ingin menghampiri dan bersama Sojun. Harin yang tak sabar ingin bertemu membuat dia tidak hati-hati saat berlari di tangga. Harin terjatuh dan membuat lututnya terluka. Namun hal tersebut rupanya tidak ia hiraukan. Harin terus mencari Sojun dan sampailah di ruangan fotografer, di mana Sojun ada di situ juga di Movie Lovers. Setelah masuk, rupanya Harin langsung ditegur karena datang terlambat. Tapi lagi-lagi Harin tidak menghiraukannya. Ia langsung lari dan memeluk Sojun gitu di Movie Lovers. Harin bahkan sampai mengatakan Sojun kemana saja karena ia sangat merindukannya. Tentu hal tersebut membuat Sojun bingung. Tidak lama dari itu, teman-teman mereka datang dan melihat Harin sedang memeluk Sojun. Mereka mengira Harin dan Sojun sudah pacaran. Sojun tidak menghiraukannya. Ia langsung membawa Harin ke UKS untuk mengobati lukanya. Tidak lama dari itu datanglah Songcha yang mengecek keadaan Harin. Singkat cerita, saat Sojun masih pelajaran di kelas, Harin datang menghampiri ke kelasnya di jendela. Ia terlihat terus menggoda Sojun dengan memberi tanda love gitu di Movie Lovers. Sojun sendiri tampak malu dan terheran-heran dengan sikap Harin padanya. Kemudian setelah jam pelajaran Sojun selesai, Harin langsung masuk ke kelas untuk mengajak Sojun makan. Namun Sojun tidak bisa karena ia harus pergi ke suatu tempat. Harin yang tidak ingin jauh dari Sojun pun langsung minta ikut. Mereka pun pergi bersama. Rupa-rupanya Sojun datang ke foto studio hitam putih. Harin melihat Pak Tua yang sama di 10 tahun yang akan datang. Selagi Sojun mengambil roll film, rupanya Pak Tua memberitahu Harin isi amplop milik Sojun dan berkata untuk berhati-hati, sebab kesalahan di dunia nyata itu bisa berpengaruh besar di masa yang datang. Harin sendiri masih belum mengerti dengan ucapan Pak Tua itu. Ia hanya mengucapkan terima kasih lalu pergi. Setelah mengenang ingatan masa lalunya, keesokan harinya Harin pun bertemu dengan Songcha. Di situ Harin mempertanyakan peristiwa luka yang ada di lututnya. Songcha pun menjawab bahwa Harin memang pernah terjatuh, tapi itu dulu saat masih SMA. Dan anehnya, mengapa Harin merasa dulu tidak pernah mengalami hal itu? Harin yang masih bingung pun memutuskan untuk segera pulang dan menghubungi Sujin. Tapi anehnya, ternyata Sujin pun tahu peristiwa luka yang ada di lututnya. Sujin juga menceritakan seperti yang Harin bayangkan saat temannya dihukum untuk berjalan jongkok di lapangan. Dan dari situlah Harin pun mulai menyadari apa yang dimaksud dengan ucapan Pak Tua sebelumnya. Harin langsung berpikir berarti ia bisa mengubah masa lalu menjadi kenyataan. Kemudian Harin pun memikirkan bagaimana cara untuk kembali ke masa lalu. Setelah mengingat-ingat kembali, kemarin Harin membakar salah satu foto. Dari situ Harin pun mencoba kembali. Dan akhirnya ia bisa kembali ke masa lalu gitu di Movie Lovers. Tepatnya Harin dibawa kembali di halaman sekolah. Dan rupa-rupanya di situ Harin menemukan Sojun. Ia langsung berkata bahwa Sojun tidak boleh mati apapun yang terjadi.
Karena ucapan Harin itu yang secara tiba-tiba, Sojun pun bingung nih movie lovers. Tak hanya itu, karena kekhawatiran Harin terhadap Sojun, ia pun coba menanyakan perihal itu kepada Songcha. Sebab Songcha lebih banyak menghabiskan waktu bersama Sojun. Songcha pun memberitahu bahwa teman mereka, Shin Oh Kim, mendadak kesal kepada Sojun tanpa sebab. Namun sepertinya Sojun tak pernah mempersalahkan hal itu. Meski demikian, akhir-akhir ini Sojun sering menghabiskan waktu untuk membaca buku. Mengetahui hal tersebut, Harin pun pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu buku apa saja yang sering dibaca oleh Sojun. Ternyata saat mengambil buku, tiba-tiba Sojun datang melindungi Harin yang akan tertimpa buku. Lalu di situ, Sojun dipanggil ke ruangan guru, sehingga ia meninggalkan Harin sendirian. Untuk mendapatkan petunjuk, Harin pun mencoba menguping pembicaraan Sojun dengan wali kelas. Nah, dari situlah Harin tahu bahwa hubungan Sojun dengan orang tuanya tidak begitu baik nih movie lovers. Kemudian, ketika malam harinya, Harin menghidupkan lampu di dalam ruangan. Tapi ternyata di situ Harin terkejut karena teman-teman mereka sedang ngumpul untuk membahas soal kegiatan klub yang akan dimasukkan ke sosial media. Karena Sojun yang sedang sibuk, ia hanya meninggalkan kertas yang berisikan akun sosial beserta kata sandinya. Setelah beberapa saat, Sojun yang merasa lapar, begitu juga dengan temannya, ia pun mengajak Harin untuk makan. Namun di situ, Harin beralasan akan menyusul. Karena Harin saat itu meninggalkan tas di ruang studio foto, mengambilnya terlebih dahulu ungkapnya. Setelah kembali dari ruang studio foto, Harin langsung membuka akun media sosial. Dan benar saja, ia pun berhasil masuk ke akun media sosial. Dengan rasa penasaran, ia langsung membaca tweetan Sojun. Dia berharap dirinya bukan anak adopsi. Dan Harin pun terkejut setelah membacanya gitu nih movie lovers. Singkat cerita, Harin datang menemui Sojun di mana Sojun sedang dilema bagaimana cara meminta maaf kepada ibunya. Harin mencoba membantunya dengan mengirimkan pesan lewat ponselnya. Tak lama kemudian, sang ibu pun membalas pesan mengajak bertemu dengan Sojun. Di keesokan harinya, sepulang sekolah, Harin terlihat memberikan secari kertas kepada Sojun, yang isinya berupa pedoman agar Sojun bisa berkomunikasi dengan sang ibu. Kemudian, Sojun pun akhirnya menemui sang ibu. Mereka terlihat sedang makan bersama gitu nih movie lovers. Untuk membuat rasa nyaman, Sojun pun teringat ajaran Harin waktu itu, yang pada akhirnya suasana bersama ibunya pun menjadi ceria. Ketika mereka pulang, sang ibu meluapkan isi hatinya, dan dari situlah kini Sojun jadi tahu bahwa dirinya selama ini salah paham. Ia mengira ibunya tidak sayang lagi padanya. Berkat itulah kini hubungan Sojun dengan ibunya mulai membaik. Walaupun Harin yang baik hati berhasil menyelesaikan masalah Sojun, tapi rupanya kini masalah baru kembali muncul gitu di movie lovers. Harin yang terlalu memikirkan urusan Sojun sampai-sampai melupakan persahabatannya dengan Sojin. Karena seharusnya hari itu Harin punya janji bertemu dengan Sojin di movie lovers. Dan disitulah Harin dibawa kembali ke masa yang sekarang. Ia kemudian dikagetkan fotonya dengan Sojin yang seharusnya ada menjadi menghilang gitu di movie lovers. Harin yang bingung, ia pun berusaha menghubungi Yong untuk menanyakan tentang Sojin. Dan dari Yong lah, Harin mendapatkan info bahwa hubungan persahabatannya dengan Sojin telah berakhir. Aduh, kasihan ya movie lovers. Berarti yang dikatakan oleh Pak Tua saat itu di studio foto itu benar. Bila tak berhati-hati di masa lalu, akan berdampak di masa depan. Singkat cerita, Harin yang melihat Sojun menyapanya, ia pun terkejut nih movie lovers, dan juga senang bahwa dirinya telah menyelamatkan pujaan hatinya dari kematian.
Karena hal itulah, Harin memanfaatkan momen bersama Sojun sebaik mungkin, dan mereka pun pulang ke rumah. Harin yang bahagia ketika makan bersama sampai-sampai tak berhenti menatap Sojun. Karena Harin yang terus membiarkan makanannya, Sojun pun menyuruhnya untuk segera makan. Namun di situ Harin mengatakan bahwa dia sudah kenyang melihat dirinya makan. Aduh, bisa gombal juga ya di Movie Lovers. Selang beberapa saat mereka pun tidur gitu di Movie Lovers. Di pagi harinya, ketika Harin terbangun dari tidur, ia pun panik melihat Sojun tak ada di sampingnya. Harin pun bergegas mencarinya, namun kepanikan Harin hilang setelah berada di dekatnya Sojun gitu di Movie Lovers. Kemudian, mereka pun pergi berkencan untuk menikmati momen bersamanya. Setelah itu, Sojun mengantarkan Harin ke kantornya. Lalu, ketika Harin sudah berada di kantor, rekan-rekan kerjanya menanyakan kapan Harin menikah. Harin yang bingung dengan pertanyaan mereka, ia hanya menjawab belum waktunya. Di sela obrolan mereka, Harin mendapatkan telepon dari Sojun. Rupanya, Sojun memberitahu bahwa dia mengalami kecelakaan ringan saat ia bekerja. Harin yang mendengarnya pun langsung panik. Sepulang dari kantor, ia langsung menyusul Sojun di tempat kerjanya. Sojun pun kaget karena Harin terlihat sangat mencemaskannya. Lalu, Sojun memberitahu bahwa dirinya baik-baik saja. Selang beberapa saat, datanglah Yong. Di situ, Harin mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang Sujin. Namun ternyata, hubungan Yong dengan Sujin tidak begitu baik. Kemudian, saat Harin melihat nama kafe di gelas kopi Yong, Harin yang memang tidak tahu langsung menyebut bahwa nama pemilik kafe itu adalah kakaknya Sojun, yaitu Minji. Kemudian Yong memberitahu bahwa Minji telah meninggal 10 tahun yang lalu. Karena hal itu, Harin pun bingung nih Movie Lovers. Jadi ternyata saat Sojun makan malam bersama ibunya, Minji yang tidak jadi pergi bersama ibunya, ia mengalami kecelakaan. Untuk mengubah masa depan Sujin dan Minji, Harin pun mengambil foto di tahun kejadian perkara dan mulai membakarnya. Sampailah Harin di masa lalu. Kali ini, Harin tidak jadi mengikuti Sojun bertemu dengan ibunya. Ia hanya membantu mengirim pesan serta memberikan sepotong kertas berisi pedoman agar bisa berkomunikasi dengan sang ibu. Karena Harin sendiri akan menemani Sujin untuk membeli hadiah untuk ibunya. Saat mereka belanja, Harin mengungkapkan isi hatinya bahwa Sujin adalah teman yang sangat berharga baginya. Sujin yang mendengarnya, ia pun merasa senang. Setelah beberapa saat, Harin mendapatkan pesan dari Sojun. Ia mengucapkan terima kasih berkat sepotong kertas dari Harin. Kini hubungan dengan ibunya berjalan dengan baik. Selesai menemui Sujin, Harin bergegas naik taksi untuk mencegah insiden kecelakaan Minji. Namun malangnya, saat hendak mencegah Minji menyeberang jalan raya, Harin mendadak pusing gitu nih Movie Lovers. Waduh, kira-kira seperti apa nih kelanjutannya? Akankah Harin bisa menolong masa depan Minji? Nantikan episodenya di video selanjutnya ya Movie Lovers. See ya!